Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah, para ikhwan dan para akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua, diturunkan keberkahan dan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Syukur kita Allah sama-sama kumpulkan kembali kita melaksanakan sholat yang Allah wajibkan, juga melanjutkan rutinitas kita, yaitu belajar memahami dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara syariat Allah Subhanahu wa taala adalah seorang memperhatikan amalannya, yang mana dengan amalan dia membersihkan hatinya, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasad mudghatan, sungguhnya dalam hati ada segumpal daging, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau baik maka baik seluruh jasadnya, wa idza fasadat jasad kulluh, kalau buruk maka buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Juga dalam surat Asy-Syams Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah beruntung orang yang mensucikannya dan rugi orang yang enggak mensucikan dirinya. Karena setiap orang, kata Allah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan dua jalan. Setiap orang punya dua jalan, yang lahir ke dunia ini diberikan dua jalan. Adapun Nabi SAW Allah bersihkan, Allah jadikan jalannya jalan yang baik, dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah, Allah bersihkan hatinya, dilapangkan hatinya, dan insyirah sadr, kelapangan hati untuk Nabi itu kelapangan hati yang istimewa secara makna dan zahir. Secara makna dipermudah hatinya, luas menerima Islam. Dan secara zahir betul-betul ketika beliau masih kecil dibelah sadrnya, dadanya, dan dibersihkan, dikeluarkan al-hasad wal ghil, rasa buruk di hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini khusus untuk Nabi dan berbeda dengan umatnya. Adapun umatnya, kata para ulama, ketika kita membaca tafsir al-insyirah, maka dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dadanya menerima syariat Islam. Ya, dilapangkan dadanya untuk menerima syariat Islam, dan Allah permudah syariat Islam tersebut untuk dijalankan. Ini kalau untuk umatnya dan untuk Nabi SAW. Adapun khusus untuk Nabi ditambah betul-betul dibersihkan, sehingga Nabi SAW adalah orang di kalangan umatnya orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling baik hatinya. Ya, dan umatnya disuruh membersihkan hatinya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikan dan telah merugi orang yang tidak mensucikan hatinya. Dan kita sudah membahas hal ini dan sampai pada poin-poin sebab-sebab yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW atau yang kita dapati dari Al-Quran yang menghidupkan hati seorang hamba. Di hati itu obatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, petunjuk,
dan juga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah mengatakan bahwasan di antara hal yang membuat hati seorang hidup adalah dia berdoa. Ya, berdoa itu ibadah. Jadi terkadang orang berpikir doa itu hanya minta hajat, bukan. Allah ud'uni astajib lakum, disuruh berdoa. Dalam ayat lain, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu apa? Berdoa kepada Allah. Sehingga kata para ulama, doa ini ada dua. Ada doa masalah, doa memang minta hajatnya. Ada doa ibadah. Seorang tuh butuh doa. Hatta alhamdulillah hari ini saya cukup, tetap doa. Doa agar nikmatnya tidak hilang. Doa agar dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Doa kepada Allah, meminta hidayah, meminta sabat. Karena kenapa? Allah menjadikan manusia disuruh dia meminta kepada Allah. Ketika makhluk tersebut sombong dari apa? Dari doa kepada Allah, maka kata Allah, orang yang tersebut apa? Termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah, gak mau meminta kepada Allah, sombong kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini hajat kita. Doa ini keperluan kita setiap hari. Baik masalah yang kita minta keduniaan dan akhirat ataupun tidak. Makanya salat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Dan di dalam salat isinya apa? Doa. Dan ini kita sudah bahas. Juga kita telah membahas adab doa. Walaupun secara umum semua orang keadaan apapun ketika berdoa kepada Allah bisa Allah kabulkan karena dia memintanya tepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada adab, ada tata cara yang lebih ad'ali istijabah, yang Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika adab ini didatangi oleh seorang hamba ketika meminta kepada Allah. Maka ini pun telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sampailah hari ini di antara amalan yang menghidupkan hati seorang hamba, yang menaikkan iman seorang hamba adalah salatu ala nabi. Bersalawat kepada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah SAW dengan kemuliaan yang luar biasa. Bukan berarti ketika Nabi SAW berdakwah, kemudian Allah berikan ujian, ditimpuki di Taif, diusir dari kota Makkah, tidak berarti Allah benci terhadap Nabi, tidak. Karena susah senang di dunia itu tidak melambangkan Allah suka atau tidak suka. Qarun Allah luaskan hartanya tapi Allah nggak suka terhadap Qarun. Nabi Sulaiman Allah luaskan hartanya tapi Allah suka kepada apa? Nabi Sulaiman. Ya. Rasulullah SAW Allah sempitkan, sempat ada beberapa keadaan Rasulullah SAW sempit kehidupannya. Apa Allah benci kepada Nabi? Tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana Allah memuliakan Rasulullah SAW di antaranya dalam surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah yang tadi kita baca. Ketika Allah katakan alam nasyrah laka sadrak, ini kemuliaan Allah. Allah bersihkan hatinya Nabi. Wa wada'na anka wizrak. Kami letakkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Allah ampuni dosanya. Jadi maksum itu Rasulullah SAW, maksum bukan nggak punya salah. Mungkin salah, mungkin karena Nabi manusia. Di antaranya Allah tegur dalam surat Abasa wa Tawalla. Salah, tapi Allah akan berikan hidayah ketika Nabi salah dan Allah ampuni kesalahannya. Ini yang dikhususkan untuk Nabi SAW. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ini berkaitan dengan salat kepada Nabi. Kata Allah, dan kami tinggikan namamu, penyebutan nama Rasulullah SAW. Dan subhanallah betul. Nama Rasulullah SAW ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan nama Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW dicela oleh orang-orang Quraisy, sebagian orang Quraisy bilang, tinggalkan Muhammad ini. Dia abtar. Abtar itu dalam bahasa Arab artinya orang yang enggak punya keturunan. Artinya orang ini sekarang dikit lagi meninggal, tidak akan disebut lagi, tidak akan dikenang lagi. Kemudian Allah bela. Ya, dalam Al-Qur'an. Ya, Allah katakan apa? Inna syani'aka huwa al-abtar. Kata Allah, yang mencela kamu dia yang abtar, dia yang akan tidak disebut setelah ini, tidak dikenang dengan kebaikan.
Orang yang abtar itu yang tidak dikenang kebaikannya, dikenang keburukannya. Di antara pembelaan Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak. Diakui oleh kita atau tidak kita akui? Tidak perlu pengakuan kita. Tidak perlu ada riset bahwasanya Nabi SAW betul-betul diangkat namanya. Terbukti 1400 tahun Allah jadikan, sandingkan namanya dengan nama Allah di dalam azan. Bukankah azan ini berputar di dunia? Di satu belah dunia azan, satu belah dunia azan, subuh azan di tempat lain, kemudian selesai itu subuh lagi di tempat lain, subuh lagi di tempat lain. Setelah itu datang apa? Waktu zuhur. Zuhur seperti itu juga. Selesai itu datang waktu apa? Asar, maghrib, isya. Tidak perlu kita mengakuinya. Ini tidak perlu lagi kita ada pengakuan nama Nabi betul-betul Allah tinggikan di muka bumi. Nggak perlu. Karena memang terbukti. Subhanallah, 1400 tahun sampai sekarang dan terus sampai kelak hari kiamat disebut Rasulullah SAW namanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut namanya di dalam apa? Dalam iqamah. Disebut namanya di dalam sholat. Disandingkan namanya dalam syahadat. Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mau kita rela jadi umatnya Nabi, tidak rela, tidak peduli. Subhanallah, tidak ada manusia dan tidak ada cari agama setelah datangnya syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW yang Allah muliakan seperti Nabi Muhammad, tidak. Walaupun orang yang tidak suka kepada Islam, membenci Islam, bagaimanapun caranya, subhanallah, namanya tetap terus. Kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Subhanallah. Kita tidak mau sebut, orang lain mau sebut. Kita tidak mau sebut apa? Orang lain mau sebut Nabi SAW. Gak butuh Rasulullah SAW. Lihat subhanallah. Begitu apa? Mulianya Rasulullah SAW. Maka di hari ini kita ingin lihat bagaimana petunjuk hadis Rasulullah SAW tentang salat terhadap Nabi, bersalawat kepada Nabi SAW, dan bagaimana nanti bentuk sirahnya, bentuk lafaznya. Disebutkan ada beberapa hadis di sini, yaitu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat kepada dia apa? 10 kali. Ay asyru salawat, yaitu maknanya diberikan salawat 10 kali. Kenapa? Li'annal hasanah bi'asyri amsalihha. Di dalam ayat Allah katakan, ya, bahwasannya satu kebaikan, atau dalam hadis Rasulullah mengatakan dilipat gandakan jadi apa? 10 kebaikan. Kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah bersalawat kepada kita. Apa salawatnya Allah kepada kita? Allah naikkan derajat kita. Salawatnya kepada Nabi, Allah naikkan derajat Nabi. Di dalam ayat Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dengan malaikat-malaikatnya bada'a bi nafsi, mulai dengan diri Allah SWT. Wa thanna bi malaikatihi, kemudian disebutkan para malaikat-malaikat Allah SWT. Yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Salawat kepada Nabi, yaitu Allah menaikkan derajat Nabi SAW. Adapun salawat malaikat kepada Nabi, permintaan kepada Allah agar Allah tinggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi sallimu taslima. Disuruh kita bersalawat, wahai orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Sallimu taslima. Subhanallah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan qala Ibnu Arabi, berkata Ibnu Arabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dilipat gandakan 10. Kalau begitu apa faedah hadis ini? Kan memang setiap kebaikan dilipat gandakan 10. Apa keutamaan salawat kepada Nabi? Maka disebutkan, qulna a'zamu faedah wa dzalika anna al-Qur'an iqtada anna man jaa bihasanah tadha'af 'ashrah wa salatu 'ala an-nabi hasanah bi muqtada al-Qur'an
ayyu'tiya 10 darajat fil jannah, fa akhbara anna Allah Ta'ala yusalli ala man shalla ala rasulih 10. Faedah dari ayat atau khususnya balasan bersalawat kepada Nabi dilipat gandakan 10, yaitu bukan cuma 10 kali balasannya lebih baik, bukan. Tapi Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kenapa? Maksudnya apa bedanya? Bedanya orang yang bersalawat kepada Nabi SAW, Allah jadikan balasannya, Allah pun menyebut namanya. Subhanallah. Iqtadat hikmatullah, berjalan hikmahnya Allah, ketentuan Allah, balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika orang berzikir mengingat Allah, apa balasannya? Allah mengingat dia, disebut namanya. Orang yang duduk di majelis zikir, di masjid, kemudian yatluna kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian belajar, di antara keutamaan yang didapat apa? Allah sebut namanya dia siapa? Di antara penduduk langit. Ketika Allah sebut namanya, maka ini pengagungan yang lebih dari cuma apa? Diberikan 10 kali derajat di surga. Kalau Allah sudah sebut-sebut namanya dengan kebaikan, kira-kira orang ini akan mendapat keburukan enggak? Nah, Allah sebut dia dengan kebaikan. Maka balasannya, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Wadhkurullah lil abd, wadhikrullah lil abdi a'zamu minal hasanah mudha'afah. Kata para ulama, atau disebutkan di sini, bahwasanya zikir kepada Allah, kata Ibnu Arabi, Allah menyebut nama seorang hamba itu lebih besar dan lebih agung daripada kebaikan yang dilipat gandakan. Jadi bukan cuma kebaikannya dilipat gandakan, tapi Allah juga sebut-sebut nama siapa? Nama orang yang bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhaqqiqu dzalika anna Allah Ta'ala lam yaj'al jazaa'a dzikrahu illa dzikrah. Ya, seperti yang tadi kita terangkan, Allah menjadikan balasan orang yang menyebut nama Allah, mengingat nama Allah, yaitu Allah sebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah jadikan orang yang menyebut nama nabinya, bersalawat kepada nabinya, Allah sebut namanya, dan Allah umumkan di sisi siapa? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minha juga datang hadis tentang salawat kepada Nabi an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan ini baik-baik. Man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Ini perintah. Kata Nabi, barang siapa atau siapa saja yang disebutkan namaku di sisinya, dari tadi kita nyebutin nama Nabi berapa kali itu? Sallallahu alaihi wasallam. Falyusalli alayya, hendak dia bersalawat kepadaku. Perintah. Orang kalau dengan nama Nabi, minimal dia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa man shalla alayya marrah, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, marratan wahidah, sallallahu alaiha biha 10. Allah bersalawat kepadanya apa? 10 kali. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan wajib disebut nama Nabi salawat. Mana yang mendukung hadis ini? Di antaranya riwayat dari Ali radhiyallahu taala an. Siapa Ali? Khalifah keempat. Ya. Ia meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-bakhilu, orang yang pelit. Siapa yang pelit? Yang enggak infak, enggak sedekah? Bukan. Dalam hadis ini yang Nabi bilang pelit, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebut namaku di sisinya, tapi berat lisannya gak mau salawat. Subhanallah. Gratis. La suruh modal, wala bayar, wala effort terlalu berlebihan, lah, tidak. Ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia apa? Bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Wa an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna lillah" sesungguhnya Allah memiliki malaikah, malaikat-malaikat. Dan malaikat Allah ini jumlahnya enggak ada yang tahu. Berdasarkan apa? Hadis Rasulullah SAW. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, apa itu Isra? Perjalanan dari Mekkah ke Baitul Maqdis, dan dari Baitul Maqdis Mi'raj ke langit. Sampai ke langit ke-7 di Baitul Ma'mur, Rasulullah SAW melihat setiap harinya keluar 70.000 malaikat dari Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali. Sudah berapa hari sekarang? 1400 tahun, dan itu terus berjalan. Gak ada yang tahu jumlah apa? Malaikat Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, "Inna lillahi malaikah." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat, dan malaikat Allah ini berjenis-jenis. Dalam ayat Allah katakan, di antaranya Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaika uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan malaikat-malaikat, ja'ilil malaika, menjadikan malaikat uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap. Ada dari malaikat yang punya 2 sayap. Ada dari malaikat punya thalatha, 3 sayap. Ada dari malaikat Allah punya ruba', 4 sayap. Ustaz, seperti apa? Subhanallah, 2, 3. Seperti apa? Subhanallah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan apa? Dari ilmu kecuali apa? Sedikit. Enggak semua dari makhluk Allah kita tahu. Mau contoh kata para ulama di antaranya, kalau 2 sayapnya malaikat di mana? Kiri dan kanan. Kalau 3 di mana yang satu? Subhanallah. Lihat. Tidak semua makhluk Allah kita lihat. Banyak yang kita enggak tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Diizinkan kepadaku ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj menceritakan malakun min malaikatillah, seorang malaikat dari malaikat Allah. Sebagian riwayat mengatakan malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menopang arsy. Seperti apa menopangnya? Wallahu a'lam. Enggak paham seperti apa. Apakah kayak manusia menopang? Wallahu a'lam. Enggak tahu seperti apa. Tapi kata Rasulullah, ma baina syahmati udhuni, di antara daging telinganya sampai ke pundaknya, masirata 700 am, perjalanan 700 tahun. Seperti apa? La wallahu a'lam. Kalau Allah katakan jaza, balasan masuk surga, satu orang punya satu surga, mana dalilnya? Allah katakan fala ta'lamu nafs ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Subhanallah. Setiap Jumat, besok hari Jumat, subuh biasa imam disuruh baca surat apa? As-Sajdah, rakaat pertama. Al-Fatihah As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah kurang lebih ayat 15, Allah katakan fala ta'lamu nafs la tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum. Kata Allah fala ta'lamu nafs, tidak ada yang tahu satu jiwa pun apa yang Allah sembunyikan bagi dia dari penyejuk mata pandangannya, dari pandangan matanya. Setiap orang punya surganya yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Setiap orang surganya dia. Dalam riwayat disebutkan orang yang paling terakhir masuk jannah, kemudian dihayalkan kepada dia bahwasannya surga itu penuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala masuk. Dia bilang dia kembali. Dia bilang apa? Ya Allah, surga sesak penuh. Semua orang udah ambil bagian di surga. Kemudian kata Allah, apakah engkau ridha? Aku berikan kerajaan 10 kerajaan, 10 kali lipat kerajaan dari raja dunia. Dia bilang, saya ridho ya Allah. Jangan 10, 1 ridho. Dalam riwayat lain diberikan 10 kali lipatnya bumi. 10 kali lipatnya dunia, bumi ini. Ini orang yang terakhir masuk jannah. Subhanallah. Maka yang paling tinggi derajatnya Firdausil A'la, seperti apa surganya? Wallahu a'lam. Fala ta'lamu nafs. Gak ada yang tahu. Satu jiwa pun seperti apa surga yang Allah siapkan buat dia. Maka kata Rasulullah SAW sini, inna lillahi malaika, Allah punya malaikat-malaikat sebegini besarnya, sebegitu hebatnya. Di antara tugasnya apa? Ternyata di antara tugasnya sayyahin, yang mereka berputar di muka bumi,
yablughuni an ummati salam. Subhanallah. Mereka menyampaikan dari umatku kepadaku salam. Setiap kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Jadi tidak harus kita datang ke Masjid Nabawi, bisa afdal. Orang yang mampu datang ke Masjid Nabawi disunnahkan dia apa? Ziarah ke kuburan Nabi SAW, ziarah kuburan Nabi SAW. Tapi dari mana saja umatnya bersalawat? Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Wa ani Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, di antara keutamaan salawat Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nas, sesungguhnya orang yang paling utama, ya, manusia yang paling utama kelak di hari kiamat kepadaku, denganku, kata Rasulullah SAW, yang paling utama denganku di hari kiamat, aktsaruhum alayya salah, orang yang paling banyak salawat kepada Nabi. Allah, kita dekat orang kaya, senang duduk sebelah orang kaya. Ke masjid, sholat sebelah orang terkenal, artis. Oh senang, kenapa tadi sebelah artis? Wallah yaumul qiyamah bersama Nabi SAW. Dan kesempatan ini Nabi nggak bilang ini khusus orang Arab saja, enggak. Tapi Nabi umumkan. Nabi katakan apa? Manusia yang paling utama bersamaku siapa? Yang paling banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Tentu ketika dia menjalankan ketaatan, tidak menyelisihi Nabi, menjalankan kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga wa yustahabbu kathratus salah 'ala nabi, disukai juga memperbanyak salawat kepada Nabi pas momennya kita ini. Sekarang kita hari apa ini? Kamis apa Jumat? Kamis kalau Masehi. Kalau Hijriah apa? Jumat. Karena bergantinya hari dalam Hijriah dengan tenggelamnya apa? Matahari. Subhanallah, pas. Maka semoga Allah berkahi majelis ini. Disebutkan apa? Kata Rasulullah SAW, dalam riwayat disebutkan para ulama, wa yustahabbu kathratus salah, dan disukai memperbanyak salawat kepada Nabi di hari Jumat. Di hari Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi. Dari siapa? Dari Aus ibn Aus radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, dari sebaik-baiknya hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari tersebut diciptakan Nabi Adam. Wa fihi qubid, di hari itu diwafatkan Nabi Adam, kata Rasulullah SAW. Wa fihi nafkhah, di hari itu ditiupkan tiupan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sa'aqah, dan di hari itu dicabut nyawanya manusia, nyawanya hamba, seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aktsiru alayya minas salah, maka perbanyak kepadaku dari bersalawat di dalam hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Allahu akbar. Sesungguhnya salat kalian, salawat kalian itu ditampilkan kepadaku. Semakin banyak orang ini bersalawat, Nabi kenal sama dia. Kenapa? Karena si fulan bersalawat kepada Nabi terus, setiap hari dia bersalawat. Kenal Nabi kepada dia. Subhanallah. Bagaimana caranya? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah tampilkan dari berjuta-juta umatnya, tampilkan kepada Nabi, orang-orang disampaikan kepada Nabi yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, qalu ya Rasulullah, maka berkata sahabat, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatana alaika wa qad aramta. Lihat sahabat, mereka bertanya sesuai fitrah.
Mereka bilang, wahai Rasulullah, bagaimana diperlihatkan salawat kami kepadamu, sedangkan kamu telah menjadi tanah, aramta, melebur dengan tanah, yakni balaita, kamu telah menyatu dengan tanah. Maka Rasulullah berkata, faqala innallaha azza wa jal harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata Nabi, Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Jasadnya para nabi itu tidak melebur. Maka di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kenapa dia dikuburkan di kamarnya Aisyah? Kenapa nggak dikeluarkan ke tempat lain? Kenapa dikuburkan di kamar Aisyah? Karena ketika Nabi meninggal, Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah mengatakan, para nabi dikuburkan di tempat di mana dia meninggal dunia. Di tempat itu dia meninggal, maka digeser tempat tidurnya Aisyah, kemudian dia dikuburkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit kita merinci, ya, karena kita sedang membahas tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya meringkaskan, ada beberapa ringkasan dari para ulama tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ya, disebutkan bagaimana sirah, ya, atau lafaz bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lafaznya yang bagus itu, yang benar itu seperti apa? Disebutkan faqat waradat, ringkasannya, ya, faqat waradat iddatus siyagh lissalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah terdapat, kata para ulama, beberapa lafaz yang diriwayatkan cara kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaz bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai yang diriwayatkan, ya, tentang salawat kepada Nabi SAW, bisanadihi an Abi Mas'ud al-Ansari, dari Abi Mas'ud al-Ansari, qala atana Rasulullah, dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, datang kepada kami Rasulullah SAW, wa nahnu fi majlis, dan kami sedang duduk, ya, duduk, sahabat suka duduk berkumpul. Sedangkan kami sedang berkumpul fi majlis Sa'ad ibn Ubadah. Kami sedang berkumpul di majlisnya Sa'ad ibn Ubadah. Siapa Sa'ad ibn Ubadah? Salah satu pemuka Ansar. Orang Ansar itu ada dua suku, Aus dan Khazraj. Salah satu pemukanya Sa'ad ibn Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'ad. Maka berkata kepadanya Bashir ibn Sa'ad, Amarana Allahu an nusalli alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaik? Seorang sahabat namanya Bashir bin Sa'ad, dia berkata, Allah menyuruh kami bersalawat kepadamu, hai Nabi. Bagaimana kami bersalawat kepadamu? Seperti apa salawatnya? Maka, qala fasakata Rasulullah. Maka Nabi SAW diam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami, ketika Nabi diam ditanya, kami berharap saat ini enggak nanya ke Nabi. Atau Bashir ini Ibn Sa'ad gak nanya kepada Nabi, membuat Nabi diam. Thumma qala Rasulullah, ini menunjukkan Nabi ketika tidak memiliki ilmu, dia tidak menjawab tanpa ilmu, menunggu petunjuk dari Allah. Kemudian kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaz, ya. Lafaz kedua diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari. Bagaimana bersalawat kepada Nabi? Nabi mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa bedanya? Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim langsung. Kalau yang kedua,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, 2 kali disebutnya. Ya, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kalau yang pertama langsung kama barakta ala ali Ibrahim. Ya, fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian juga tertera juga lafaz salawat diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti. Ya Allah, bersalawat ya, minta salawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat Nabi Muhammad wa ala ahli baiti, dan kepada apa? Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala azwajihi, dan kepada istri-istri Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya, kama sallaita ala Ibrahim, kama sallaita ala ali Ibrahim, seperti mana engkau bersalawat kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baiti, dan berkahilah Muhammad dan kepada keluarganya Muhammad, wa ala azwajihi, dan kepada azwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, seperti engkau memberkahi keluarga apa? Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan ali Muhammad itu khusus untuk istri-istri Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak keturunannya. Sebagian mengatakan ali Muhammad, semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW masuk dalam apa? Hal tersebut. Kemudian juga dalam riwayat lain ada disebutkan riwayat dari Imam Ahmad juga, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyul ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad an-nabiyul ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Juga disebutkan oleh Imam Bukhari, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini beberapa sighah atau lafaz yang tertera dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya, bolehkah seorang menambah dari lafaz ini? Para ulama menjelaskan boleh dengan satu syarat. Tidak mengandung makna syirik dan tidak berlebih-lebihan di luar batasan dalam menyanjung Nabi SAW. Karena Nabi SAW melarang orang yang berlebihan dalam konteks menyanjung Nabi sehingga menyamakan kedudukan Nabi dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dia menambah, boleh dia memuji Nabi SAW. Tapi para ulama ditanya, mana yang lebih afdal? Salawat banyak, semua orang menambah, ada mengurang, ada menambah, dan kurang. Yang paling afdal apa yang diajarkan oleh Nabi, dan yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah yang kita pakai dalam salat. Dalam tahiyat kita, tahiyat terakhir, apa yang kita katakan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdal. Ya. Sehingga ketika seseorang bersalawat kepada Nabi dan salawat tersebut berbeda dengan riwayat yang diriwayatkan, ditambah, boleh, tapi dia harus tahu maknanya. Apakah maknanya menggiring dia kepada perbuatan syirik kepada Allah atau tidak? Karena sebagian orang berlebihan dalam menyanjung Nabi sehingga menjadikan posisi Nabi seperti posisi Allah SWT. Ketika dia bersalawat kepada Nabi, dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian apa? Asy-Syafi bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagai penyembuh. Apakah Nabi penyembuh? Nah. Saat dia berlebih-lebihan menyanjung Nabi dan mengangkat derajat Nabi melebihi dari seharusnya, saat ini dilarang salawat tersebut. Ya. Sebagian bersalawat mengatakan Nabi Syafi,
Sebagian mengatakan Al-Fatih lima ughliq jika diartikan dalam perkara yang di luar kemampuan Rasulullah SAW, membuka yang tertutup, perkara gaib. Enggak, Rasulullah SAW tidak membuka perkara semua gaib. Ada beberapa perkara gaib yang Allah SWT berikan tahu kepada Nabi SAW, ada yang tidak Allah SWT berikan tahu kepada Nabi. Jadi bersalawat kepada Nabi apa? Boleh secara umum menambahnya atau apa? Atau sesuai dengan apa yang tertera dari Rasulullah SAW. Namun yang paling afdal kita bercukup dengan apa yang tertera dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu diantara sirah lafaz yang tertera dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada orang tanya, Ustaz banyak salawat, ada salawat ini, salawat itu, salawat ini, salawat itu, banyak sekali. Mana yang paling afdal? Yang kita baca dalam salat. Menunjukkan dia paling afdal kita baca dalam salat. Itu menunjukkan dia paling apa? Paling afdal. Dan ketika sebuah surat itu surat yang paling afdal, Al-Fatihah, kita baca surat tersebut dalam apa? Di dalam salat. Menunjukkan surat itu surat yang apa? Surat yang agung. Begitu juga lafaz salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh Rasulullah SAW berhak disalawati oleh umatnya, karena luar biasa bagaimana perjuangan Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperjelas dalam surat Muhammad. Allah katakan, "Wa ma kana Muhammadun ahba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Ketika Allah jadikan Nabi Muhammad seorang nabi dan seorang rasul, sekarang perannya bukan lagi dia seorang ayah, suami dari istri, bukan sampai situ saja, bukan. Perannya lebih luas. Walakin Rasulullah, perannya sudah menjadi Rasulullah. Beliau yang luar biasa rahmahnya, kasih sayangnya kepada kita. Mungkin seorang bertanya, kenapa kita bersalawat kepada Nabi? Apa jasanya? Bayangkan Rasulullah SAW begitu risau ketika mendapati umatnya itu masuk neraka. Begitu risau dia. Wa kana bil mu'minin raufur rahim. Rasulullah raufur rahim bil mu'minin. Di antara kisah yang menunjukkan Nabi SAW begitu luar biasa sama umatnya, pernah satu hari Aisyah. Siapa itu Aisyah? Istri Nabi. Anaknya siapa? Abu Bakar. Istri yang paling Nabi cintai setelah Khadijah. Para ulama jelaskan seperti itu. Pernah Aisyah satu hari melihat Rasulullah SAW suasananya sedang senang. Ya. Kemudian kata Aisyah, karena aku melihat suasana Nabi yang sedang enak, aku meminta kepada Nabi untuk didoakan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, doakan aku. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, ampunilah Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat. Ampuni dosa-dosanya Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya, anaknya Abu Bakar, istri-istri Nabi. Lihat subhanallah. Allah muliakan, Allah sebut kisahnya tentang Aisyah, tentang istri-istri Nabi dalam Al-Quran. Kata Rasulullah, ya Allah ampunilah Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat, yang telah lalu dan yang akan datang dari dosanya. Maka kata Aisyah, mendengar doa Nabi, saya begitu senang sampai tersenyum tertawa. Kata Nabi, ya Aisyah, kenapa engkau tertawa? Kata Aisyah, bagaimana saya enggak senang tertawa? Nabi SAW doakan siapa? Saya, doanya mustajab. Kata Nabi, ya Aisyah, demi Allah, doa tersebut adalah doa yang setiap malam aku minta pada Allah untuk umatku. Subhanallah, setiap malam Nabi minta apa? Kepada Allah agar Allah mau mengampuni umatnya. Subhanallah. Nabi SAW begitu memperhatikan umatnya. Begitu apa? Sayang kepada umatnya. Maka wallah haq alaih. Hak Rasulullah SAW berhak untuk disalawati oleh apa? Umatnya. Kalau bukan perantara dari Rasulullah SAW dan takdir Allah, sabarnya Nabi ditimpuki di Taif, sabarnya Nabi diusir dari Makkah, wallah kita mungkin tidak mengenal Allah SWT.
Bagaimana tidak? Rasulullah SAW ketika perang Badar, itu angkat tangannya, doanya bukan cuma sepundak, cuma sekuping. Angkat tangan sampai ibtihal. Ibtihal itu dalam keadaan mendesak, kepepet, mengangkat tangan sampai terlihat ketiaknya dan jatuh. Ridaknya Rasulullah SAW, selendangnya Nabi SAW. Nangis Rasulullah SAW, janggutnya basah di perang Badar. Kata Rasulullah, Allahumma intuhlak hadhil isabah. Ya Allah, kalau engkau hancurkan rombongan yang sekarang ini, yang membawa dakwah Islam, lan tu'bad fil ard. Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Mereka yang sabar, Rasulullah SAW yang begitu sabar, ketika Allah uji dalam menyampaikan apa? Risalah. Mudah bagi Allah, Allah sampaikan risalah kepada kita mudah. Tapi Allah ingin uji nabinya. Apakah nabinya bersabar? Dan setiap para anbiya apa? Diuji. Dan karena diuji oleh Allah dan mereka lulus dari ujiannya, Allah muliakan mereka, Allah naikkan derajatnya. Lihat, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Allah sebagian kecil dari jasa Nabi SAW kepada apa? Umatnya. Di hari kiamat, setiap para nabi didatangi oleh umatnya. Dia bilang, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Nabi Adam datangi sendiri-sendiri, hari ini gak bisa. Datang ke Ibrahim, datang ke Musa, datang ke Isa, datang sampai ditunjuk Nabi SAW, datang semua orang. Kata Nabi apa? Ana laha, saya mintakan kepada Allah. Saya mintakan kepada Allah agar Allah sudi menghisab dan membukakan pintu jannah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan terlebih dahulu. Juga para jamaah sedikit, di antara waktu yang disyariatkan bersalawat kepada Nabi itu setelah muadzin azan. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, "Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar seorang muadzin berazan, faqulu mithla ma yaqul." Katakan seperti apa yang dia katakan. "Tsumma shallu alayya." Kemudian bersalawatlah kepadaku. Kata Rasulullah, kemudian mintakanlah aku agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan al-wasilah. Di antara doa salat apa? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qaim. Ati Muhammad al-wasilah wal fadilah. Apa itu wasilah? Kata Rasulullah, fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Sesungguhnya al-wasilah adalah kedudukan di surga yang tidak didapatkan kecuali untuk hamba yang Allah khususkan. Kata Nabi, mintakan kepada Allah apa? Al-wasilah. Dan barang siapa yang membaca doa setelah azan ini, kata Rasulullah, maka halat alaihi syafa'ah. Dia akan dihalalkan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Di antara tempat meminta atau tempat bersalawat kepada Nabi SAW adalah ketika disebut namanya tadi di hari Jumat ketika selesai azan, wa minha fit tasyahudil akhir. Di antaranya yang keempat di tasyahud akhir. Ketika seorang salat, kemudian dalam at-tahiyat akhirnya dia setelah at-tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ini dalam tasyahud akhir. Juga di antara salawat kepada Nabi SAW inda qunut atau fi qunut al-witir. Ketika qunut salat apa? Witir. Ditutup dengan apa? Bersalawat kepada Nabi sesuai yang diriwayatkan oleh Al-Hasan. Juga di antara tempat yang disyariatkan bersalawat kepada Nabi yaitu di takbir kedua ketika salat mayit. Ya, orang ketika salat mayit, takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca apa? Salawat kepada Nabi SAW. Juga di antara yang disyariatkan bersalawat kepada Nabi di dalam khutbah, semua khutbah, khutbah Jumat, khutbah Idain, khutbah Istisqa dan lainnya. Wa minha, di antara yang disyariatkan bersalawat kepada Nabi SAW yaitu ketika doa. Seorang ketika berdoa hendak dia memuji Allah dan apa? Bersalawat kepada Nabi SAW dan menutupnya dengan salawat dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha fi sabahi wal masa. Di antaranya zikir pagi dan petang. Seorang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Juga di antaranya yang diringkaskan oleh para ulama terakhir, disyariatkan salawat kepada Nabi adalah ketika di majlis. Dibuka majlis itu dengan apa? Bersalawat kepada Nabi SAW. Pada akhirnya para jamaah, kita tutup majlis ini dengan satu riwayat, lihat, dari seorang sahabat yang dia bertanya kepada Rasulullah, diriwayatkan an Ubay bin Ka'ab, bahwasannya seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukthiru salah alaik." Ya Rasulullah, saya memperbanyak bersalawat kepadamu. Fakam aj'al laka min salati. Berapa banyak saya harus menjadikan dalam satu hari bersalawat kepadamu? Maka faqala ma syi'it, kata Nabi, terserah, kehendakmu. Qala qultu, maka aku katakan rubu', seperempat dari hariku. Qala ma syi'it, terserahmu. Kata Rasulullah, fa in zidta, kata Nabi mengatakan, kalau engkau tambah, fahuwa khairun lak, maka itu kebaikan untukmu. Qultu nis, kalau begitu aku jadikan setengah waktuku. Ya Rasulullah bersalawat terus, memuji Nabi SAW sambil dia beraktivitas. Maka apa? Kata Nabi, qala ma syi'ta, terserahmu. Fa in zidta, kata Nabi, kalau engkau tambah, maka lebih baik. Maka qultu fathuluthain, maka 2/3 dari waktuku ya Rasulullah. Kata Nabi, semampumu, terserah kehendakmu. Masih Nabi katakan, fa in zidta fahuwa khairun lak, kalau engkau tambah maka lebih baik untukmu. Maka kata dia, fahuwa khairun lak, qultu aj'alu laka salati kullaha, kalau kayak begitu ya Rasulullah, aku jadikan seluruh salawatku atau seluruh waktuku apa? Berusaha apa? Mengingatmu, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Qala idzan tukfa hammak wa yughfar lak dzambak. Kalau engkau menjadikan seperti itu, mengingat Nabi SAW terus, kata Rasulullah, ditutup semua dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup semua hajatmu, semua yang engkau perlukan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan lisan kita berzikir dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.